Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Anam amana billah birsuli tawakkalna la hawla wa la quwwata illa billah. Wa la hadhihi ahliyatu salihah tahir qulubana minan nifaq wal fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma atina bi ilmin nafi'a wa warzuqna wa hdina. Alhamdulillah. Kita para jamaah hakikatnya bertahun belajarlah dari Qutul Qalbi pertama, Qutul Qalbi kedua, Qutul Qalbi ketiga kitab penjelasan dari tauhid uluhiyat. Tauhid pada hakikatnya la ilaha illallah. Tersimpullah di dalam tauhid uluhiyat, yaitu yang menyatakan uluhiyat adanya sifat kamal, menyatakan sifat kesempurnaan Allah Subhanahu wa ta'ala pada tauhid uluhiyat kita, menyatakan keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sifat kamalnya, sifat kesempurnaannya, kemudian sifat jamalnya, sifat keelokan yang menunjukkan af'al Allah Ta'ala, kemudian sifat kamal, jamal, bagi Qahar, keperkasaan, kegagahan Allah Subhanahu wa ta'ala perlihatkan kepada kita semua. Terus sebagai kamal, jamal, dan jalal, kebesaran Allah Subhanahu. Itulah inti dari pembelajaran kita daripada kalimat jaddidu imanakum, kata Rasulullah. Perbaharui imanmu. Kaifa ya Rasulullah? Nunajjidu imanana. Bagaimana kami memperbaharui iman kami? Fa'aksiru. Perbanyaklah memahami kalimat la ilaha illallah. Bukan di dohirnya saja, tapi di batin kita, dan kita pahami makna-makna yang terkandung di dalam ketauhidan tadi. Kalau bahasa kitanya 20 sifat yang wajib, 20 sifat yang mustahil, 1 sifat harus jaiz bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Terkumpullah fardu ain kepada kita, yakni 41 aqaidul iman. Terus kumpullah fardu kifayahnya 50 aqaidul iman. Ya, itu kifayah. Kita hanya sampai pada ain baik kelak pada kifayah. Nanti kita lanjutkan ketelakan. Maka inti dari satu kitab yang pertama
Qutul qalbi yang pertama, qutul qalbi yang kedua, bagaimana kita memahami korelasi, menghubungkan antara sifat-sifat Allah dengan suasana alam, takluk alam ini, berhubungan dengan alam semesta yang Allah perlihatkan dari af'al Allah Subhanahu wa taala, seperti kodrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Dalam ma'ani dan ma'nawiyahnya Allah tunjukkan, yaitu ada hubungannya kepada ciptaan alam semesta ini. Yang ketiga, qutul qalbi yang ketiga, bagaimana kita menerapkan, mengamalkan, membersihkan jiwa kita. Pada hakikatnya bagaimana kita membersihkan diri. Membersihkan diri kita, perilaku kita, dari jasmani rohani kita, harus dapat memahami inti dari pembelajaran tauhid, yakni ada 7 makom kedudukan dalam nafsu dan mengingat Allah, zikir. Yakni zikir yaitu nafsu amarah, nafsu lawamah, nafsu mulhamah, nafsu mutmainnah, mardiyah, radiyah, dan kamal, kesempurnaan. Nah, inti dari pembelajaran kita dapat pagi hari ini kita ambil kesimpulan di dalam kitab Jawharit Thariqah, yaitu Mu'tara Ilmu Thariqah oleh karya Syekh Jalaluddin. Syekh Jalaluddin itu ya pendiri Thariqah yang ada di Sumatera, Kelapa Padang ya, di Medan, ya, di daerah Babu Silem. Nah, dari guru kami, ya, termasuk Insinyur Soekarno belajar dengan beliau. Ya. Nah, belajarlah Syekh Abdul Jabbar Malik. Kami mendapatkan ijazah dari beliau, Syekh Abdul Jabbar Malik, yaitu dalam ijazah talqinnya Thariqah An-Naqsabandi. Ya. Talqin, kemudian suluk, adanya serah ijazah tertulis dan ijazah secara lisan. Di dalam kitab Mutiara Ilmu Thariqah, Syekh Jalaluddin yang disalinkan, ya, disalin dari Arab 6 juzuk kitabnya, karya Syekh Jalaluddin, diringkas, dimukhtasorkan oleh Dr. Abdul Jabbar Malik, diperluaskan lagi oleh profesor, siapa itu, profesor yang di Surabaya, saya lupa namanya itu, ya, ulama besar sekarang ini, Syekh Mustari namanya, ya. Dalam kitab buku penutup umur karya Thariqah An-Naqsabandi, dalam perjalanan suluknya itu memberikan penjelasan kepada kita dari juzuk pertama kita belajar, juzuk kedua dan juzuk ketiga kita belajar, yaitu pertama zikir uluhiyah, zikir keesaan Allah yang tercantum kalimat nafi wal isbat, lam nafi ilaha munfi illa isbat Allahu musabbat. Maka pada hakikatnya menjadikan la ilaha illallah untuk memperbaiki bagaimana jasmani dan rohani kita dari penyakit nafsul amarah. Mana nafsul amarah? Antara aklab, dari ubun-ubun sampai telapak kaki kita, namanya kulun jasadi, seluruh batang tubuh kita.
batang tubuh kita ini kulun nafsi, di mana batang tubuh kita itu bergejolaklah syahwat-syahwat dunia, ya, perhiasan-perhiasan dunia yang membawa kita dalam tipu daya dunia ini. Maka sifat gurur yang ada. Maka nafsu amarah itu bisa diredamkan dengan memahami hakikat tauhid la ilaha illallah secara zahir dan batin kita hakikatkan yang sebenarnya. Tidak ada zat yang disembah dengan sebenarnya melainkan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada Tuhan yang lain selain Allah. Maka letaknya pada zikir uluhiyah itu tarik dari pusat, dua jari di bawah pusat kita namanya kulun natiko, tarik huruf lamnya sampai ke jumjumah aklab kita, ubun-ubun kita. La ilaha, huruf ilaha itu dari aklab kita atau natiko kita ini sampai ke susuk kanan kita. Ilaha yaitu ruhi dan khopi yang terisi. akan kita jelaskan nanti. Kembalikan ke arah kiri kolbu dari lewat ahfa menuju kol siri, masuklah ke relung yang paling dalam yaitu ke kolbun kita. Illallah, kita sentakkan kalimat Allah pada illallah sehingga seperti sembilu kita tarik. Tahu sembilu? Tahu sembilu apa sembilu kemarin? Bulu tajam kita pegang, kita tarik. Terasa di tangan kita deh. Seperti itulah yang namanya nakosa. Nakos itu membekas. Jadi bekasan kalimat getarannya itu nama nakosa bandun. Mengekal kalimat Allah di dalam hati, nama nakosa bandi. Nah, berasal dari kata nakosa bandun. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, kesimpulan yang kedua dalam kita mempelajari tauhid, maka kita paham zikir latoib. Zikir yang halus yang terdapat pada 7 titik anggota batin kita. 7 titik anggota zahir kita, indra-indra kita. Dan latoibnya terletak pada 7 batin kita yang kita jelaskan. Maka zikir latoib itu terdapat pada 7 titik jiwa untuk membersihkan dari penyakit-penyakit yang terdapat di kolbu kita, yaitu adanya maksiat batin yang merupakan dari tipu daya nafsu al-lawamah. Apa nafsu? Makna penyesalan kita. Ya, di dalam surah Al-Qiyamah ayat 3 kalau salah menjelaskan. Yang ketiga, zikir ma'iyah, zikir yang mengikuti, yang mengiringi zahir dan batin kita, adalah zikir yang menyertai kalimat nafi wal isbat menyatu dalam zikir zat, zikir sifat, zikir asma, zikir af'al, serta zikir yang tetap pada titik kolbu kita, zikir ruh, zikir siri khofi, ahfa, kulun natikoh, serta kulun jasad atau akhlak kita. Yang ketiga, inti pembelajaran kita
selama ini, bagaimana penerapan kita dalam ilmu zikir. 7 zikir lataif. Baik dengan cara zikir ismu zat Allah, tahu la ilaha illallah ya hayyun ya hayyun ya qayyum ya qayyum. Ya qahar ya qahar. Nah, ini merupakan supaya kita dapat ya, zikir ma'iyah ini agar mengiringi kita sifat-sifat nafsu mulhamah mendapatkan bimbingan Allah, nafsul mutmainnah ketentraman jiwa kita, nafsul mardiyah mendapatkan tempat yang diridhoi Allah, radiyah yang diridhoi oleh Allah, serta kamal kesempurnaan yang diperuntukkan kepada hamba-hamba pilih. Yahdi may yasha ila siratal mustaqim. Nah, inilah inti pembelajaran kita di dalam pelajaran selama kita belajar. Pertama sekali zikir latiful qalbu. Zikir qalbu, latiful qalbu, terletaknya ini susu, 2 jari di bawah susu kita, qalbu hati. Ada yang mengatakan fuad, ada yang mengatakan qalbu, ada yang mengatakan jiwa, nafas. Latiful qalbu, hati kita, tempat nafsunya lawamah, hati selalu bersandar. Idza fa'alu fahisatan au zakarallahu fastaghfiru lidzunub. Apabila kita melakukan kesalahan yang besar, yang kecil, kita sadar, kita ingat, maka timbullah penyesalan qalbu kita. Maka sifat soal qalbu, perangai-perangai yang timbul penyakit-penyakitnya kepada kita dari nafsu lawamah yang timbul. Satu, sifat selalu mencela, suka mencela. Pandangannya picek, memandang orang dinilai negatifnya saja. Seolah-olah ngeknya kata super, orang lain anak baik. Kemudian sifat yang kedua, adanya mengikuti syahwat hawa nafsunya. Ini penyakit-penyakit yang perlu diobati, perlu disembuhkan, penyakit batin. Nah, doktor itu DR, kalau ilmu tarekoh itu dokter rohani namanya, ya. Dokter rohani bukan dokter hasil, penulis kausa. PDR itu dokter rohani. Sifat lawamah membawa sifat selalu suka mencela, memandang rendah orang lain, selalu mengikuti syahwat nafsunya, suka menganiaya, timbullah rasa ujub, bangga di diri, selalu mengguncing, pamer dan sebagainya. Dan apabila hati qalbu dengan zikir ismuzat, zikir Allah, atau ya Allah, kita bersihkan jiwa kita, maka terbentuklah kekuatan dalam keyakinan kita, iman kita bertambah. Wajilat qulubuhum
Wa idza tuliyat alaihim zadatuhum iman. Iman, Islam, tauhid, makrifah dan ihsan. Apabila kalbunya innamal mu'minuna allazi, seorang yang keyakinannya beriman kepada Allah dengan kalbu yang bersih dari penyakit-penyakit batin, maka bertambah imannya, bertambah Islamnya, ketauhidannya, serta ma'rifat. Ma'rifat itu terbagi 3. Ma'rifatul mabda, ma'rifatul wasitoh, ma'rifatul a'la. Kita pilih. Orang tahu ma'rifat. Mayoritas kita ma'rifatul mabda, alhamdulillah. Usah manjang tali kelambu. Ada. Dengan akhirnya belajarnya kayak ustadz guru gembul yang di TikTok sekarang ya. Banyak terproses oleh ilmu gembul, hati-hati ya. Banyak bagi pemahaman yang mulai sekarang nih di televisi itu banyak wihdatul wujud. Tauhidnya tauhid wihdatul wujud. Hati-hati. Selanjutnya yang kedua, latifur ruh. Di bawah susuk kanan kita. 2 jari di bawah susuk kanan. Nafsunya mendapatkan mulhimah, bimbingan Allah dari malaikat mulhim yang membimbing kita atas perintah Allah. Maka tur mulhimah ini sehingga insyirahlah jiwanya. Tahu insyirah? Lapang dada. Orang yang selalu dermawan, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Selalu rendah hati, bukan rendah diri. Rendah hati merendahkan hati. Kalau rendah diri diinjak orang, sayang hidup. Rendah hati itu orang yang selalu qanaah, tidak mau menyombongkan diri. Sabar, taubat, tahan menghadapi ujian-ujian Allah. Sifat ini terbentuk pribadi orang yang selalu timbullah sifatnya qanaah. Terletak di sini. Qanaah orangnya. Rasa cukup atas pemberian Allah, cukup segala kekurangan dan kebagusan atas kehendak Allah. Cukup merasa cukup pemberian. Tidak banyak neko-neko. Selalu bersyukur atas pemberian Allah. Yang ketiga, latifus syirr. Di atas 2 jari, di atas susuk kiri kita. Rahasia yang halus, di mana ketentraman jiwa kita, ketenangan hati kita. Ya. Senang selalu ibadah. Apa itu orang yang mendahulukan ibadah karena Allah. Selalu bersyukur, ridho, tawakal, sayang, takut melanggar larangan Allah dan bersifat warok, bersifat berhati-hati. Sifat ini terbentuk pribadi yang memiliki sifat Rahman dan Rahim. Pribadi orang yang bersifat Rahman Rahim, bersifat welas asih, kepedulian
alladzina yunfikuna fis saraa wad dara wal kadhimina al ghaiz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Itu dasarnya. Jadi ada orang yang kepedulian sosialnya tinggi karena timbulnya sifat Allah anugerahkan Rahman dan Rahim Allah kepadanya, sehingga dia bersifat welas asih, kepedulian sosial. Memang dilatihlah dengan zikir latifus syir. Tempat latiful khafi, di atas susuk kanan kita, 2 jari di atas susuk kanan kita. Kedudukannya mardiyah, tempat yang diridhoi Allah, terjaga dia penyakit kemunafikan, penyakit hasad dan hasud, terjaga, terbimbing agar jangan berpenyakit seperti penyakit hasad dan hasud. Ya. Bersifat dengan sifat budi baik, welas asih, menjalankan kebaikan, tahu diri, sayang sesama manusia, sehingga menyembuhkan dia dari penyakit riya, sum'ah. Sehingga yang dikatakan oleh Haji Bidin tadi, Hamidin tadi, alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun summa kalla sawfa ta'lamun kalla la ta'lamuna ilmal yaqin la tarawunnal jahim. Di situ maknanya dibacakan oleh Hamidin tadi dari Imam Salat Subuh. Hobi, menyaksikan, ya. Habiskan. Latiful ahfa. Ahfa di mana? Di antara hobi dan sirri, di tengah-tengah dada kita. Di tengah-tengah dada namanya ahfa. Tempat yang lebih tersembunyi, memancarkan cahaya berwarna hijau gilang gemilang, diperuntukkan, ditempatkan oleh Rasulullah. Nafsunya nafsu kesempurnaan, kamalah. Maka timbullah ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin. Lanjutan ayat alhaakumut takatsur tadi yang dibacakan Imam, sehingga menghilangkan penyakit takabur, penyakit ujub, penyakit sum'ah, penyakit riya dan sebagainya. Maka pribadi ini timbullah penyakit sifatnya sifat ikhlas karena Allah, khusyuk karena Allah, tadarruk dan tafakur dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Rendah hati, bertawadhu kepada Allah. Maka dia memahami, ya ibadur rahman yamsuna ilal ardi haunan, berjalanlah di muka bumi ini dalam keadaan rendah hati. Furqan 64 kalau salah makna daripada Salatul Ahfa ini. Ya ibadur rahman, wahai hamba Allah, yamsuna ilal ardi haunan, berjalanlah di muka bumi ini dalam keadaan haunan, rendah hati. Berbicaralah dengan orang-orang yang tidak mengerti dengan kata salam, dengan kata-kata yang lemah lembut, yang menyejukkan hati. Maka timbullah sifatnya ikhlas, mukhlis, ya, sifatnya khusyuk, tadarruk, selalu bertafakur, menyaksikan, berpikir tentang ciptaan-ciptaan Allah,
yang merupakan iktibar bagi dirinya, sehingga bulat menyerahkan diri kepada Allah. Keenam, nafsu latifun nafis, akhlak kulun jasadi, latifun nafas artinya kulun jasad. Kulun jasad kau katakan dari akhlak sampai ke batang tubuh telapak kaki kita. Inilah yang membawa kita ganti emosi tinggi, yaitu nafsu amarah. Sehingga nafsu amarah itu selalu bersifat serakah ada dinyalah, tulul amal ada dinyalah, khianat ada dinyalah, pelit dan sebagainya. Nah, ini penyakit-penyakit yang perlu diobati sehingga membentuk pribadi mukmin, jiwa yang bersih terpancar cahaya keridhaan Allah Subhanahu wa taala, menghakikatkan kata Rasul tadi, jaddidu imana. Maka kita disuruh memperbaharui iman kita dengan cara memahami ilmu tauhid. Terakhir ya, kulun jasad, batang tubuh kita tadi, an-nafas itu kulun natikoh ya, akal kita, kulun jasad batang tubuh kita, kesempurnaan batang tubuh kita. Sehingga ini yang dituntut orang, tajalli sifat, tajalli af'al, tajalli semuanya, timbullah laduni, timbullah irsad bimbingan Allah, ikmal kesempurnaan, kekalah jiwanya selalu menyebut nama Allah. Maka orang ini terhindar dari penyakit pikun, penyakit lalai, segala macam lah. Inilah materi kita ya, yang kita jelaskan kesimpulan dari materi. Nah, nanti ini selanjutnya di dalam kajian kita yang 7 nafsu dan zikir tersebut, Syekh Muhammad Saman dalam kitabnya Nafatul Uluhiyah fi Suluk Thariqah Muhammadiyah, artinya tarekat saman seperti yang diamalkan oleh din tadi, ya latifu ya kafi ya hafizu ya syah, itu amalan wiridan tarekat samannya Syekh Muhammad Saman. Sudah ada di Pulau Bangka ini sejak adanya ulama-ulama besar yang menyampaikan ilmu itu. Seperti kalau kita ini dari Palembang ya, Syekh Abdul Somad Al-Palembani, kemudian ulama besar di Palembang Zain Sukri, dibawalah oleh yang ada di Baki itu apa nama? Yang keramat Baki apa namanya? Keramat Baki itu siapa nama? Hatamar Rasid. Yang bawanya pengamalan di Toboli, pakai kitabnya itu, yang anaknya jadi kepala apa ya? Kepala Kemenak Provinsi Bangka Belitung, yang pernah sekali, Mas'ud Hasanku pula, yang membawakan amalan zikir tarekat samaniyah yang ada di Bangki ini. Jadi tarekat itu di Bangki itulah hati yang dibawa ulama-ulama dari Sumatera Selatan. Bersumbernya dari Muhammad Saman mengajarkan kepada
zensu dan terus menerus. Ini yang kita katakan wallahu a'lam. Maka dalam pemahamannya nafsu amarah diperbanyakkan mendalam kalimat tauhid. Aku katakan tadi kalau disebut nafi wal isbat. Nafsu lawamah memperbanyakkan mendalam zikir ismuz zat Allah Allah sampai tahidul af'al mengesahkan Allah dalam segala perbuatannya. Yang ketiga nafsu mulhimah mengharuskan mendalam zikir hu hingga sampai kepada tauhidul asma. Artinya mengesahkan Allah pada asma'nya. Sekalian yang ada itu semuanya mazhar dari asma Allah, semata-mata nafsu mulhimah. Mana nafsu mulhimah? Ku tarikan nafas. Yang keempat nafsu mutmainnah, zikirnya hak-hak, yaitu memandang hak dan milik Allah Subhanahu wa taala. Larinya kepada tauhid sifat, mengesahkan Allah pada sifatnya. Yang kelima, nafsu radiyah, harus mendawamkan zikir hayyun, artinya Allah yang hidup. Zikir tersebut dirasakan hingga tauhid zat, hakikatnya la mawjud illallah. Nanti kita jelaskan lagi. Ini besar saja. Yang keenam nafsu mardiyah, yaitu mendapatkan zikir qayyum yang berdiri sendiri dan yang lainnya bergantung kepadanya hingga sampai kepada maqam faqo billah, itu kekal dengan Allah Subhanahu wa taala. Terakhir nafsu kamilah, hendaknya zikir qahar yang Allah maha keras hingga sampai kepada maqam waliyullah yang kamil mukammil. Wallahu a'lam. Jadi inti pembelajaran kita pada kalimat tauhid uluhiyah, kutul qalbi pertama, kutul qalbi kedua dan kutul ketiga telah terselesaikan. Nanti kita mengulas kembali kepada wa asyhadu anna Muhammadur apa Muhammadar? Muhammadur apa Muhammadar? Wa asyhadu anna Muhammadur apa Muhammadar? Muhammadur apa Muhammadar? Muhammadar Rasulullah. Apa sebab dibaca Muhammadar Rasulullah? Apa sebab dibacakan dan Rasulullah Muhammadan? Karena roh dan nun bertemu roh bila gunah kan? Karena ada huruf an-nya di siang, huruf nasabnya, maka dibacalah fathah Muhammadan Rasulullah. Kalau Muhammadun Rasulullah atau Muhammadur Rasulullah tidak pakai an di nasabnya. Ya, jadi jangan orang boleh bertengkar antara ngapa baca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dengan la ilaha asyhadu an la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, bingung. Bekalain yang sama-samanya. Padahal siku ialah hanya adik kedudukan huruf nasabnya, huruf an-nya, maka dia akan berubah menjadi alamatnya kalimat fathah. Jadi kalimat ba di atas fathatain. Ya. Insyaallah kita akan menjelaskan itu selanjutnya. Sebelum kita melanjutkan, kira-kira selama 3 kitab yang kita bahas uluhiyah nih nyambung dek di pikiran. Sulit bertanya. Nyambung dek kira-kira, paham dek maksudnya, ngerti dek, ya. Karena percuma mutiara ini diberikan tanpa dipahami. Ini mutiara apa? Mutiara yang terselimut di dalam jerami. Tahu maksudnya? Kalau nak nyari mutiara itu dalam jerami, sama kayak jarum dalam jerami. Payah deh nyari ya. Payah. Artinya
Kalau Jalani kan banyak liku-liku. Jadi Bapak belajar tauhid itu kalau hanya setengah-setengah, dia nyambung. Harus detail memahami kalimat tauhid dengan sempurna. Memang benar belajar tauhid yang lama dulu wujud kidam bakok sampai mutakalimun lah, belajarlah benarlah ya dek, salah dek. Itu garis besarnya saja secara global. Benar dek Paman Ishak? Dasarnya. Dasarnya saja. Nah, ntar ya satu wujud sampai mutakalimun itu dasarnya saja. Nah, kalau pacak mutiara ini digali terus menerus sampai hakul yakin. Ya, jadi pertanyaanku kira-kira habis ini kita lanjutkan apa kita ulang lagi maksudnya? Nah, mana usul bapak-bapak lah? Apa? Ulang lagi. Oke, kau ingat. Tambih biar tambih bertambah lagi gambaran-gambarannya. Ulang, nak ulang dari kotul kolbi pertama pulih. Dari dasar pertama uli. Nak nyambung dek kira-kira ambil garis besarnya. Baru sampai kalimat tauhid uluhiyat, la ilaha illallah, lo Muhammad Rasulnya lo belum selesai. Belum putus. Tauhid nabawiyat dan sam'iyatnya belum putus. Belum selesai bahasa kita. Jadi nak diterus apa nanti? Ulang, kata Rahmat ulang. Alhamdulillah pernah diulang, kita ulang kembali. Nah, oke. Nah sekarang siapa nak bertanya? Silakan. Unek-uneknya. Pan Ishak nak bertanya? Silakan. Waalaikumsalam. Nanya masalah nafsul amarah ini. Nafsul amarah ini memang watak manusia. Bagaimana? Kadang-kadang orang ibadah tapi tingkat amarahnya tinggi. Ya. Kan sebelum adab dijadikan, Allah sudah memberikan 3 sifat dalam tubuh Adam. Minta dikit, ditawarkan Allah. Wahai iman, nak nek masuk ke tubuh Adam, apa kata iman? Nak kok. Tanya lagi kata akal, nak nek masuk ke tubuh Adam, nak. Nafsu nak nek, nak. Yang kuatkan nafsu. Jadi wataknya itu sejak dari dulu lah hadir. Jadi ketiga makhluk ini iman dititipkan ke tubuh kita. Maka dipecahin nafsu tadi, ada nafsu amarah. Nafsu amarah itu nafsu yang membawa pada keburukan. Maka Allah bertanya kepada nafsu, wahai nafsu, siapakah aku ini? Nafsu yang tahu bahwa itu Tuhan. Tapi karena bawaannya sifatnya ego, ngaku dia. Kakakku kola kan aja. Apa hubungan gigiku? Nentang nih maksudnya. Nafsunya tadi, nafsu kejelekan yang timbul sebelum adanya nafsu mulhimah tadi. Nah, tanya oleh Allah, nak ya lah. Yo, Allah bertahu nak ya. Penjara selama 70.000 tahun azali. Diberi makan tapi panggil lagi nafsu, siapakah aku ini? Oh kikiku kola kan aja. Karena di penjara 70.000 tahun tadi dia banyak bebas adalah timbul nafsu
lawamahnya, penyesalannya. Tapi lagi kekeh 50-50. Nah, kalau tadi dihukumlah selama 70.000 tahun tidak dikasih makan nafsu tadi. Lah kurs sekarang bahasa kitanya panggil, siapakah aku ini? Makanya dapat mulhim, dapat pencerahan bahasa kita. Engkau Tuhanku, baru ngaku, lah kelapar baru ngaku. Maka kita perlu adanya puasa 30 hari menurut sunnah, menurut yang diajarkan Rasulullah atas perintah Allah. Kalau nabi-nabi yang lain kan, seperti Nabi Daud kan, hari ini puasa sebagai untuk apa? Untuk mengendalikan nafsu tadi. Apalagi nafsu amarah yang paling tinggi, rata-rata setiap manusia ada. Ini memang karakteristik kita lah dibawa dari dulu, dari sejak kita lahir itu lah di. Paham maksudnya? Setiap manusia tidak sama. Iya, tingkat emosinya, amarahnya berbeda. Paham? Segala manusia tetap adil, karena lumrah kita manusia, sedangkan sudah dititipkan Allah kepada 3 makhluk tadi. Paham? Hanya dengan cara kita memahami, mengendalikan hawa nafsu kita, maka terkendalilah dengan nafsu mulhimah, nafsu mutmainnah, sehingga nafsu yang paling akhir kesempurnaan. Nah, tercapai deh permasalahan nafsu yang kesempurnaan tadi bagi diri kita. Wallahu a'lam. Jika Allah menghendaki, insya Allah. Tapi kita berusaha. Hanya kita berusaha. Ditanya banyak pelangi di matamu. Tahu pelangi di matamu? Banyak kerenyek. Kalau kerenyek pasti bawaannya nafsu amarah dan nafsu lawamah yang banyak menggiring kita, sehingga banyaklah kita tertipu daya oleh tipu daya nafsu terhadap diri kita, syahwat kita, hasrat keinginan kita. Wajar kita manusia, tapi karena kita diberi akal bagaimana mengendalikan nafsu tersebut dengan baik. Wallahu a'lam. Oke, siapa nak tanya lagi? Silakan. Banyak Ustaz. Zikir Allah Naqsabandiyah itu ada hubungannya dengan aliran Naqsabandiyah. Oh, Seringkali bertentangan dengan NU dan Muhammadiyah. zikir sebenarnya ada deh hubungannya organisasi NU dan organisasi Muhammadiyah. Organisasi itu tempat kelompok orang-orang yang 1-2 orang atau lebih. Orang NU belajar ilmu tarekat. Namanya kalau kita Jam'iyah Tarekat An-Nahdiyah. Jatman Jam'iyah Tarekat An-Nahdiyah. Artinya orang NU, ya maaf bukan saya merasa ini, zamannya Hasyim Muzadi, saya dengan Saudara Saril itu ditunjuk oleh Kiai Haji Nur Hadi dari Jakarta, dengan Hasyim Muzadi ditunjuklah sebagai mursyid untuk di Kota Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Ya, tahun 2020 adalah zaman Hasyim Muzadi belum meninggal kan. Itu dari Nahdlatul Ulama, jatmannya untuk orang Bangka Belitung. Memang kode nak apa nih pamer-pamernya orang
silahkan lawan mereka siapapun ya. Nah, Manjatman Jamiyah Ahli Thariqat An-Nahdiyah satu, kemudian dari Abah Hanom. Nah, seperti Qadiriyahnya itu kita masuk Jatmi Jamiyah Thariqat Mutabarok Indonesia oleh Kiai Maktub Effendi di Jakarta ya, pertemuan kami di sana. Jadi untuk mengisi kajian-kajian thariqah. Nah, itu orang-orang An-Nahdiyah, orang-orang Nahdlatul Ulama. Muhammadiyah tidak belajar ilmu thariqah. Karena saya juga bagian dari Muhammadiyah, karena saya sekolahnya di SMA Muhammadiyah. SD-nya SDNU, Ibtidah Sanawiyah, kemudian masuk SMA Muhammadiyah, kemudian kembali lagi ke Tebuireng, ya, Tebuireng Jawa Timur, Hasim Asari, ya, Unhas dulu namanya, Universitas Hasim Asari. Nah, jadi Muhammadiyah tidak ada thariqah, tidak ada ajaran amalan thariqah. Sama dengan Wahabi, tidak ada amalan. Dan mereka Muhammad tidak belajar ilmu tauhid, hanya belajar ilmu fikih saja. Maka dia tidak pernah belajar tauhid. Ya. Nah, di zaman sekarang perkembangan YouTube sekarang, perkembangan TikTok sekarang, jangan didengar itu ujian di akhir zaman ini, bahwa semua ini adalah akhir zaman fitnah dunia yang merusak organisasi Islam yang diperbuat oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Ya, maka kita yakini ajaran Islam adalah ajaran yang sebenarnya. NU Muhammadiyah semuanya sama, asal masih mengucapkan dua kalimat syahadat yang sama. Masih mengucapkan dua kalimat syahadat yang sama tidak salah. Masih mengerjakan sholat 5 waktu yang sama tidak salah. Masalah hilafiyahnya, cabang-cabangnya itu perbedaan mazhab wajar. Sedangkan ulama dunia saja bukan 4 mazhab, banyak mazhab itu, hanya diakui dunia 4 mazhab. Ada mazhab Daud Az-Zahiri, ya, banyak mazhab-mazhab yang terjadi di zaman-zaman dulu, tapi yang diakui dunia hanya 4. Nah, kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, Muhammadiyah Ahlus Sunnah wal Jamaah, Nahdlatul Ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, sama semuanya. Karena 4 mazhab itu, Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hambali dan Hanafi, diakui Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang di TikTok dan sebagainya itu orang-orang yang tidak bertanggung jawab, ingin memecah belahkan umat Islam. Maka kita scrollkan saja, kita lewatkan saja, tidak perlu kita tertipu daya ikut termotivasi sehingga menyalahkan satu organisasi. Paham kira Rahman? Nah, inilah yang terjadi. Maka kita jelaskan kenapa seperti ada yang baru sekarang ini menghancurkan seperti teori-teori hebat namanya guru gembul, guru jago ngibul, ada guru gembul. Itu banyak yang menghancurkan Islam secara dari dalam. Tidak perlu lagi katanya belajar fikih, tidak perlu belajar tauhid, tidak perlu belajar, semuanya sudah tercantum dalam Al-Quran. Al-Quran itu dijabarkan oleh hadis Rasulullah. Rasulullah wafat, para ulama-ulama yang menjadikan penjelasannya. Lalu kenapa kita tidak perlu belajar ilmu balaghah, tidak perlu belajar ilmu nahwu, shorof dan sebagainya? Itu inti dari segala ilmu. Shorof itu bapaknya ilmu.
Nahu itu ibunya ilmu. Jadi lu bapak apa lu ibu? Dulu jadi kalau ingin belajar memahami Al-Quran itu belajarlah ilmu sorot lebih dahulu. Karena itu bapaknya ilmu. Nah, sering saya konsultasi, sharing dengan Sarel dan yang lainnya. Hati-hati, TikTok yang disampaikan itu banyak menggeser nilai-nilai kehancuran umat Islam oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Oke, jadi sekarang mulai pecah kan? TikTok itu menjelekkan satu organisasi, menaikkan satu organisasi. Ini tujuan ingin menghancurkan. Itu tidak benar sama sekali. Ya, siapa ada pertanyaan lagi? Silakan. Nah. Jadi masalah syahadatnya sama seperti Wahbi, tapi berbeda itu gimana? Itulah, maka kita akan kaji. Syahadatnya Wahabinya sama, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Dalam kajian maka kata Rasulullah, jadidu iman, perbaharui imanmu, fa'aksiru bi kalimatul la, wahamilah kalimat tauhid la ilaha illallah. Maka kita memahaminya dengan dasar pemahaman tauhid Asy'ari dan Maturidi. Adanya tauhid uluhiyah, adanya tauhid nabawiyah, kenabian, buah nanti kita jelaskan itu. Kemudian ada tauhid sam'iyat yang diwahyukan, disampaikan kepada kita. Ya. Itu versi kita. Versinya orang Wahabi tauhidnya itu rububiyah, uluhiyat, asma wa sifat. Padahal itu asma wa sifat itu semuanya sudah terangkum di dalam tauhid uluhiyah. Hanya pengkajiannya itu mereka bukan berdasarkan tafsir, tapi mereka berdasarkan apa itu dalam ilmu tafsirnya itu satu ayat mutlak yadullah, tangan Allah itu disamakan, dimusabihahkan, dipersiskan dengan tangannya kita makhluk. Tabwib namanya. Mereka memahami tabwib. Al-Quran tidak mereka tafsirkan, tetapi mereka tabwibkan. Mutlak literally yang ada di dalam Al-Quran itulah tidak bisa diganggu gugat katanya. Yadullah itu tangan Allah, ya tangan katanya. Nah inilah menurut versi kita Ahlus Sunnah wal Jamaah oleh ulama-ulama tauhid uluhiyah, tauhidnya Imam Asy'ari bertentangan pemahaman Ibnul Qayyim, bertentangan dengan Ibnul Qayyim, bertentangan dengan siapa itu Muhammad bin Abdul Wahhab. Sumbernya dari Muhammad bin Wahhab, Ibnul Qayyim, Rasid Ridho, Ali Ridho, Al-Rasid Ridho, terus yang aliran modern dalam Islam tersebut pengkajiannya sama. Sehingga inilah yang namanya Mujassimah atau Musabbih, bertentangan pemahaman kita Ahlus Sunnah wal Jamaah mazhab Imam Asy'ari dan Maturidi. Dengan mereka Wahabi asma wa sifat, uluhiyah dan rububiyah. Karena pemahaman takwibnya satu ayat Al-Quran katanya oleh Ibnu Qayyim, rahmat Allah itu turun ke bumi pada pertengahan malam, akhir malam, sepertiga malam. Jadi kalau bumi itu Allah turun ke bumi, jadi yang mampu kuasa menahan Allah adalah bumi. Bumi itu makhluk apa? Makhluk apa khalik? Masa mampu? Mampu. Artinya makhluk dengan mustahil. Maka dikajikan oleh ulama ahli tauhid Ahlus Sunnah wal Jamaah pemahaman Asy'ariyah itu kebesaran kekuasaan
Allah. Rahmat Allah yang turun pada sepertiga bukan zatnya yang turun dari aras hingga sana, turun dari seperti kursi, turun dari kursi raji ke bumi. Paham deh maksudnya? Itulah pemahaman Ibnul Qayyim di dalam kitabnya itu memberikan penjelasan kepada kita, sehingga ini bertentangan dengan akidah tauhid kita. Maka namanya mujassimah. Mujassimah itu banyak di zaman sekarang ini. Apa mujassimah? Jisim. Berjisim. Berjisim itu bahasa kita ngerasuk, berbentuk. Allah tuh masuk ke tubuh anak kecil, ada berbentuk. Yang ada di TV-TV sekarang kan banyak yang bilang ya. Seperti contohnya Tuhan ada di mana-mana. Di mana-mana ada Tuhan. Itulah kajian-kajian yang keliru. Maka bertentangan dengan kita ahlu sunnah wal jamaah. Kita memaknakan arti semua ini dalam naungan muhid. Dalam muhid, naungan Allah, dalam sifat ilmu Allah, dalam sifat basor Allah, mengawasi semua pada makhluk ciptaan. Wallahu a'lam. Ya, siapa yang bertanya lagi silakan. Waalaikumsalam. Kalau saja faktor penyebab kita tidak bisa mengendalikan hawa nafsu, faktor seseorang tidak bisa mengendalikan hawa nafsu. Faktor kita tidak bisa mengendalikan hawa nafsu. Faktor pertama adalah nafsu tadi. Pertama, syahwat kita, keinginan hasrat kita lebih besar. Kalau kita pakai baju A dek muat dipaksa, dek sesuai dengan badan kita. Keinginan yang banyak, tetapi kemampuan berkurang. Itu faktor pertama. Faktor endogen, faktor yang terdapat pada diri kita sendiri. Ya, faktor yang terdapat pada diri kita sendiri. Hasrat keinginan kita yang berlebih-lebihan. Dulu maka kata Allah, janganlah, Allah tidak suka orang yang berlebih-lebih. Contoh kau sendirilah, memakanlah banyak kebengkeng enggak kira-kira? Kebengkeng enggak? Kebengkeng kan? Simbolah penyakit. Nah, itulah faktornya. Hasrat di diri kita sendiri. Yang kedua, faktor eksternal, faktor lingkungan. Apa faktor lingkungan? Karena mata, banyak pelangi di matamu. Ada warna kuning, warna hijau. Pelangi kan ya. Hati tahu tidak maksudnya? Oleh kanan, tengok orang ada motor, bagus dek nak motor lebih bagus dari orang. Paham maksudnya? Hasrat dari luar, ditambah lagi ada dongkraknya. Tahu dongkraknya? Rumah tangga kita dongkraknya. Jadi faktor-faktor inilah bagaimana cara kita mengendalikannya. Pandai-pandailah mensyukuri segala pemberian Allah. Kata guru kami dulu, ya Jibari, kalau nengok orang, jangan nengok orang pakai motor, dia nak pakai motor. Orang ada motor, alhamdulillah kita ada kereta angin katanya. Tengok orang ada kereta angin,
Jangan nengok ketuangan kita nak beli motor. Alhamdulillah kita tengok kita lagi pacak adik kaki pacak ngelangkah katanya. Alhamdulillah kita punya kaki tengok ke bawah agak ada orang terkapar dia pacak berjalan. Jadi cukuplah rasa pemberian Allah. Karena itulah faktor kita untuk mengendalikannya. Bahasa kias punya yang kesian tadi. Paham maksudnya? Hanya kata guru dulu, kalau nak nengok yang paling kita iri, tengok orang itu seperti Pak Irfan, derajatnya tinggi dengan gelarnya, oh nak iyalah baca, oh deh, ada deh rasa, boleh deh kita tertarik seperti itu, boleh, satu. Tengok orang jamaah tabligh rajinnya ke masjid, rajinnya ibadah 5 waktu, rajinnya dalam hal kajian segala macam. Oh nak iyalah membaca supaya kita berusaha. Nah, itu yang baik. Nah, yang faktor-faktor nafsu tadi seperti kereta angin tadi, motor dan sebagainya tadi. Nah itu hasrat-hasrat yang membawa kepada kerugian kita. Akhirnya kata Haji Bidin tadi, alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Dek sadar lagi pulang ke kubur. Kalau ke kubur apa yang kita tengok? Apa yang kita tengok kubur? Lubang. Di dalam lubangnya ada apa? Ada papan daki, bungkus kain putih. Ada dek bawa foto, bukal emas. Dek kan? Itulah alhaqumut hatta zurtumul maqabir. Bukan ikut kata Hamidian tadi baca Quran surat subuh tadi ya. Itulah yang memberikan penjelasan. Maka kenapa adanya talqin? Kenapa adanya talqin di kuburan? Bukan madih ke yang mati, bukan. Madih ke yang hidup. Talqin mengajarkan orang mati, mengajar orang hidup. Dua-dua ya. Orang mati diajar, dia nyaut, tapi kita tidak kedengar. Yang hidup diajar, ya berkisah. Paham maksudnya? Orang macam talqin, ya berkisah di belakang. Jadi saja mengajar talqin itu mengajarkannya, oh kalau Allah mati nak nih, dia apa hal di bawah? Hanya dibungkus kain putih, di dalam lubang kain putih itu dia apa hanya papan daki lah kayak nahan tinggi tanah tadi, nimbun tanah tadi. Iyalah. Tapi dia berpikir kesana, orang pikir berkisah, habis berkisah pulang. Padahal talqin itu mengingat kita apa yang kita persiapkan di hari esok. Padahal Allah katakan dalam Al-Quran surat Al-Hasr ayat 18, ma qaddamat lighad, apa yang engkau persiapkan di hari esok apabila lubang lahat itulah dimasuki oleh si mayit, kira-kira apa kini bawa? Ada yang pikir kesiannya. Padahal Al-Hasr itu Allah jelaskan, ma qaddamat lighad, apa yang kau persiapkan di hari esok. Kalau lubang lahat itulah kita masukkan ke dalamnya, dek bawa apalah kecuali bawa amal gue baik dan buruk selesai dikit yang baik lain dikit bawa duit sogokan nah itulah yang terjadi. Maka perlu adanya talqin. Nah dan talqin ilmu tauhid, talqin ilmu zikir, bagaimana kita
membimbing rohani kita membimbing rohani kita agar dapat terbimbing zikir kita, agar dapat zikir kita terbimbing selalu bertasalsul. Adanya bimbingan rohani kita bertemu kepada guru-guru mursyid sampai bertemu dengan Rasulullah. Itulah gunanya kita bertalqin tadi. Talqin orang meninggal untuk mengingatkan orang hidup agar kembali kepada Allah. Talqinnya ahli zikir yaitu bagaimana kita berantai semuanya dari Rasulullah, Jibril, Rasulullah, terus umatnya juga para ulama-ulama yang muhaqqiqin hingga kepada kita berantai. Kata Tuan Guru kami dulu di Tebuali itu jelaskan, yuk kita semuanya serombongan bertemu, ya serombongan bertemu satu arah. Karena kita tuh ada 4 bagi lah. Imam Syafi'i dengan pengikut-pengikutnya Syafi'iyahnya yang terdiri dari ahli torekohnya, ahli zikirnya, ahli tauhidnya. Ini rombongan Imam Syafi'i Hambali ini 4 berduyun-duyun bersama dengan Rasulullah. Wallahu a'lam. Maka kita adanya bersilsilah bertasal, sambung menyambung. Itu sangat penting sekali. Jangan belajar ke kiai YouTube. Belajar ke kiai YouTube bingung. Oke, pas 6:30 lah. Astagfirullahaladzim min kulli dhanbin adzim min sama'i wa basari wa kalami wa fuadi innahu huwal ghafurur alhamdulillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sallallahu atina bi ilman nafi'a wa wasi' rizqana wa Allahumma arhamna bil Qur'an wa ja'alhu lana imaman wa rahmah wa muzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma bi rahmatika ya arhamar alhamdulillah. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.